Akhirnya si anak tidak berlatih untuk sabar kan, ketika sabar nanti ada giliran. Sabar ada giliran. Jadi jangan main seenaknya aja nyelek-nyelek gitu ya. Wong bebek juga antri gitu. Kata-katanya itu bukan terima aku apa adanya, tapi terimalah aku apa jadinya. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Masih bersama sahabat Siar Nita Putri, Konita Jasmine, dan juga Ibu Lilis di Inspirasi Keluarga, sahabat MK. Kami akan sapa Ibu Lilis, ternyata sudah ada yang bergabung, sahabat MK dari Bandung. Kami akan sapa ada Ibu Anti dari Kopo. Ibu Anti ternyata sudah ikut tes psikologi anaknya, dan ternyata dengan hasil tipologi terlalu percaya diri dan mudah tertekan. Nah, itu bagaimana untuk menstabilkannya, Ibu Lilis? Iya, jadi tadi percaya diri tapi mudah tertekan. Nah, berarti kalau dilihat dari motif bisa jadi powernya tinggi, achievementnya tinggi, tapi afiliasinya rendah. Kan orang itu ada tiga motif ya. Motif power, berkuasa gitu. Biasanya orang-orang yang power kan dia akan menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian yang kedua motif berprestasi gitu ya, di mana dia pengen berprestasi, pengen lebih dari teman-temannya, sehingga dia juga akan mengembangkan percaya diri. Tapi ada lagi yang ketiga itu motif afiliasi. Nah, afiliasinya rendah gitu ya. Afiliasi itu bersahabat, berteman gitu. Jadi dia pengen dia yang selalu menang, dia yang selalu prestasi. Kalau orang lain menang atau orang lain prestasi, orang lain kuat, dia sangat terganggu gitu. Dia akan depresi. Nah, berarti kalau begitu kita mengajarkan motif afiliasi. Nah, dengan cara tadi penanaman moral-moral kita, penanaman moral kepada anak-anak ya. Jadi tadi tidak harus juara terus, karena kalau orang juara terus sekali tidak juara dia akan frustasi, akan kecewa. Dan jadi orang juga jangan selalu gagal terus ya, karena nanti gagal terus juga dia tidak ada pembelajaran untuk sekali menang, sehingga yang terjadi hidupnya pesimis. Nah, caranya adalah mengajarkan emang kesabaran. Jadi kesabaran itu nanti dari mana? Kesabaran itu yang paling mudah itu bergiliran ya, ngantri. Dan untuk masalah ngantri ini yang paling bagus adalah di negara Jepang ya. Dari negara Jepang itu tuh nggak ada yang ngatur ngantri, tiba-tiba orang itu kemana-mana itu ngantri gitu. Saya pernah di negara kita gitu. Kita mau kebelet, ke pipis gitu ya. Nah, itu pas lagi saya ngantri, tiba-tiba ibu-ibu nyelonong gitu. Aduh, ini maaf ya, saya ini apa? Saya udah nggak kuat pipis. Ya kan ngantri, semua ngantri itu juga karena kebelet. Kalau nggak kebelet kan nggak mungkin ngantri gitu. Nah, itu jadi masuk gitu. Jadi nyelek-nyelek. Power rebut ya. Kalau misalnya ada apa-apa tuh kan power rebut. Nah, ini jadi akhirnya si anak tidak berlatih untuk sabar kan, ketika sabar nanti ada giliran. Sabar ada giliran. Jadi jangan main seenaknya aja nyelek-nyelek gitu ya. Wong bebek juga antri gitu. Nah, berarti bagaimana ini mengajarkan kepada anak-anak kita itu tadi yang ketiga adalah sabar ketika menunggu giliran. Ya kalau sekarang emang nggak menang nggak apa-apa, nanti emang karena belum gilirannya. Tinggal nanti usaha, nanti juga ada gilirannya. Kayak di rumah gitu ya. Anak-anak kita terbiasa ada bergilir gitu. Kayak misalnya saya dulu anak saya 6 nih ya. Nggak mungkin setiap saat kita bawa semuanya 6. Karena ketika bawa semua anak-anak saya, Bunda dengerin dulu, saya jadi pusing gitu. Nah, biasanya saya akhirnya buat aturan. Kita buat aturan biar lebih tertib ya. Jadi minggu ini yang ikut anak ke-1, minggu kedua anak kedua, terus. Nah, nanti kalau nggak bisa tukeran. Silahkan misalnya, aku nggak bisa ikut minggu itu karena aku ada acara OSIS, gantian dong gitu. Nah, itu bisa saling nego dengan saudara-saudaranya. Sehingga nanti dia tidak aku mau ikut. Kan nanti ada giliran.
dan mengajarkan juga misalnya tadi kepercayaan diri itu bagus ya, tapi kita juga harus ada di tadi yang menghargai orang lain. Kita harus ada sopan santun gitu ya. Jadi kita kan pengennya itu kalau kita serba bisa ngomong susut gitu ya. Nah, padahal diam itu lebih baik loh. Jadi diam, justru orang-orang yang diam nggak banyak bicara itu terlihat lebih wibawa ketimbang orang-orang yang banyak ngomong. Ya kalau lagi ngomong, misalnya sekarang saya lagi siaran ya harus ngomong ya ngomong gitu kan waktunya. Tapi jangan juga selalu berbicara gitu. Apalagi saya juga termasuk orang yang verbal gitu. Saya menahan kalau ketemu orang itu saya hari ini mendengarkan gitu. Misalnya suatu saat saya jadi peserta seminar. Hari ini saya mendengarkan, hari ini saya ini gitu ya, niatkan itu, dan ternyata asik juga, banyak ilmu yang didapat juga gitu. Jadi tadi mengajarkan dengan kesabaran, afiliasi itu kan berteman, sopan santun, kemudian saling kerjasama dengan yang lain. Makanya anak-anak kita itu misalnya kerja kelompok itu bagus loh. Kerja kelompok itu kan di kelompok itu tuh ada orang yang kerjaannya makan aja, ada kerjaannya yang ngomong tapi nggak ada action gitu. Idenya gini-gini, tapi kenyataannya dia nggak gitu. Ada yang pasif gitu ya. Nah itu kita banyak belajar untuk sabar. Oh, dia mah emang orangnya begitu, banyak ngomong gitu. Kita tidak terpancing atau tidak memasukkan tadi, tidak terlalu melibatkan emosional. Nah itu jadi tadi powernya sudah bagus, bukan berarti kepercayaan dirinya diturunkan, bukan, tapi afiliasinya aja. Jadi bagaimana dia dilatih untuk menghargai, dilatih untuk mengkompromi, menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Jadi misalnya gini, kita kadang kejebak ya, misalnya gini, saya nggak suka duren. Ketika saya disuguhin, aduh maaf ya, saya mah nggak suka duren, gini, tidak harus ngomong juga gitu. Kan kita bisa misalnya duren, silakan makan duren. Aduh ya Allah, aku tuh pengennya makan duren tapi perut aku tuh udah penuh, udah makan. Emang nggak bohong kan, udah makan. Itu kan jauh lebih ini. Jangan misalnya, duh maaf ya saya makannya nggak begini, ini mah nggak sehat, ini mah apa ya makanan sampah. Kan meskipun iya kenyataannya begitu kan itu kurang sopan santun gitu ya. Jadi ketika kita asertif juga bagus, tapi asertif itu tidak menyakiti orang lain loh gitu. Misalnya, aduh punten ya, bukannya gimana, saya tuh lagi mengurangi karbo gimana, atau gini aja deh, karena udah disuguhi, saya bekal ya, di rumah ada anak-anak saya yang tidak diet. Ya kan ke arah sana gitu, sopan santun. Kemudian saling menghargai ya. Eh, Tidak harus sama gitu. Nah itu. Kemudian yang paling penting adalah tadi menunggu giliran menang lah gitu ya. Giliran yang lain ngantri gitu. Makanya anak-anak kita harus belajar untuk mengantri. Jadi kehidupan ini emang kenyataannya nanti juga kita ngantri ya, ketika hari perhitungan juga kita nanti ngantri. Nah, itu tuh ngantri itu belajar untuk sabar. Sabar bahwa sekarang belum prestasi, belum menunjukkan prestasi. Sabar aja dengan cara melatih terus biar jadi prestasi gitu, ke arah sana. Dan kalau tadi misalnya kepercayaan dirinya bagus, kita apresiasi. Keren, kamu sudah percaya diri. Pertahankan percaya dirinya, pertahankan motivasi berprestasi, tinggal diimbangi dengan menerima orang lain yang menang. Jadi kita itu senang, orang lain juga senang gitu. Jangan seperti orang iri dengki ya. Iri dengki itu kan susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, yang harus kita budayakan adalah senang ketika orang lain berprestasi. Ih, ya Allah, saya ikut senang ya. Kamu ini juara apa gitu, barokallah gitu. Kemudian ketika orang misalnya dikasih
lagi dikasih ujian, kita juga, aduh, saya juga kalau jadi kamu ya pasti aku tuh sedih ya, pasti aku teh ini, nah gitu gitu. Tapi kalau misalnya tadi kita susah melihat orang senang, itu sudah ada iri dengki di tubuh kita. Nah itu dengan cara apa yang harus kita lakukan adalah kita seolah-olah kita senang, seolah-olah saya jadi dia. Bayangkan saya jadi dia berprestasi gitu. Jadi seneng gitu. Jadi jangan misalnya pas kita ke prestasi seneng, pas orang lain lagi berprestasi kitanya malah nggak seneng. Nah ke arah sana sehingga nanti seimbang antara power, antara afiliasi, antara prestasi gitu. Karena ada juga loh orang yang afiliasinya tinggi, bersahabat, berteman, tapi dia pasif, dia nggak percaya diri gitu, nggak ada power. Nah itu juga kurang bagus. Makanya mana yang sisi kurangnya tinggal dinaikkan saja. Itu ya tadi. Alhamdulillah, baik Ibu Lilis, terima kasih sangat menjawab sekali dan itu sangat lengkap sekali begitu ya Ibu Lilis terkait jawaban dari Ibu Lilis, dari sahabat MQ di Bandung begitu ya. Terima kasih Ibu Lilis untuk jawabannya. Kalau untuk sahabat Konita di Jogja, sahabat Konita belum dibuka mute-nya. Bentar. Baik, sudah masuk? Sudah masuk, Oh Alhamdulillah. ya, mohon maaf. Siap, Bu Lilis, mohon izin menyampaikan dari Yogyakarta. Ada satu lagi pertanyaan, Ibu. Ini dari hamba Allah di kota Jogja. Bertanya terkait tadi, kalau ini soal menu makanan, agak sama dengan jawaban Ibu yang sebelumnya tadi ya. Ini menu makanannya beda dengan yang lain, tapi beda di sini maksudnya adalah monoton, Ibu. Jadi makanannya itu lagi. Di sini konteksnya adalah junk food. Nah, ketika sang ibunda gitu ya mengatakan bahwa wah kamu harus bisa seperti yang lainnya, tapi sang anak ini menjawab kan memang aku doyannya ini, gitu, Ibu. Nah ini apakah diiyakan saja atau Ya, bagaimana? iya. Jadi tadi emang tidak harus sama, Ya. tapi kita juga harus berkompromi dengan aturan-aturan yang ada. Dalam artian makanan kalau sesuai misalnya makanan ada karbo, ada serat ya. Nah, kalau sesuai nanti juga tubuh juga akan lebih sehat lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita makan junk food, misalnya kan nggak sesuai dengan aturan tubuh kita gitu ya. Apa yang terjadi tidak seimbang di tubuh kita. Kalau kurang serat, yang terjadi adalah bisa jadi ke masalah metabolisme terganggu atau ke masalah BAB ya. BAB terganggu atau yang lebih fatal bisa jadi ke ginjal ya, karena kan ginjal itu butuh untuk serat, butuh untuk air gitu ya. Kan seperti saya alhamdulillah Allah memberikan saya rahim 2, tapi Allah juga memberikan saya ginjal 1. Nah, karena ginjal saya 1, berarti saya harus kalau ginjal 2 yang 1 rusak ada gantinya. Tapi kalau saya ginjal 1 rusak nggak ada gantinya. Dan biasanya emang aturannya dari dokter, baik minum atau seratnya saya harus lebih banyak dibandingkan seusia saya. Misalnya kalau minum di usia saya 2,5 liter, saya harus sampai 4 liter gitu. Karena tadi ginjalnya bekerja hanya 1, nggak ada temannya ya, nggak 2 gitu. Nah, jadi ketika kita mengikuti aturan-aturan itu, justru nanti malah membuat kita tadi aturan-aturan fisik misalnya, membuat kita malah lebih sehat gitu. Jadi yang tadi misalnya ke anaknya, ya aku mah suka ini gitu. Nah, itu akan menimbulkan kalau kita menuruti anak ya akan menimbulkan sikap egosentris atau egois gitu. Ya aku mah begini, terima aku apa adanya. Kamu nikahin aku nggak suka sayur, jadi terima aja aku apa adanya. Nah, sekarang kata-katanya itu bukan terima aku apa adanya, tapi terimalah aku apa jadinya. Oke, dulu saya tidak suka sayur, tapi saya belajar untuk menyukai. Karena ketika kita belajar menyukai, akhirnya akan suka juga. Kenapa orang misalnya, alhamdulillah saya diajarkan sama nenek saya. Nenek saya itu kalau makanan sayur itu ya sampai jahe, sampai
lengkuas itu dimakan sama sambal gitu ya. Nah, kok kayak yang enak, padahal nggak enak sebenarnya ya gitu. Nah, karena terbiasa terus dilatih makan sayur dan akhirnya kita sudah terbiasa. Dan bukan menjadikan sayur itu enak. Jadi kalau saya ditanya, anak-anak saya nanya, Bun, sayur enak nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya boleh dibandingkan sayur dengan daging ayam, daging misalnya ya enak daging gurih gitu. Tapi kita kan makan itu bukan karena enak nggak enak, tapi karena butuh gitu. Meskipun kita misalnya dulu tidak suka sayur, kayak saya misalnya saya itu tuh kalau buah-buahan misalnya ada satu buah-buahan yang saya mengatakan gini, saya bukan yang kalau buah-buahan itu hanya ada itu saja saya mau makan gitu. Dan ketika ada yang juguhin saya makan gitu. Tapi saya nggak terlalu istilahnya cuman sebatas itu gitu. Nah banyak kita kejebak, dah saya emang nggak suka ini ya, nggak suka ini. Nah itu kejebak gitu. Kalaupun ini ya saya lebih memilih masih ada makanan yang lain, saya memilih yang lain. Nah kalau emang makanannya cuman itu aja saya akan bisa untuk makan gitu. Nah ketika anak kita misalnya, ya aku suka ini gitu. Karena nanti kehidupan ini kita tidak bisa hanya dengan yang kita suka atau tidak ya. Ketika kita misalnya pergi ke daerah mana gitu, makanan yang kita tidak suka gimana? Apa kita nggak makan gitu? Padahal kan makan kebutuhan. Nah itu tidak kurang fleksibel. Nah caranya adalah tadi ikut berkompromi dengan aturan-aturan. Kayak di rumah misalnya anak saya, aku nggak mau makan sama sayur. Oh, oke, silakan. Kamu makan nasi aja, lauknya jangan diambil. Orang kan nggak mau makan nasi aja kan nggak enak. Jadi di rumah nggak bisa gitu, harus makan sayur. Kalau enggak, yang nasi aja gitu. Nah ketika dibegitukan kan anak terpaksa. Masa sih nasi aja makan kan nggak enak. Nah akhirnya dia makan sayur karena terpaksa. Nah, dia kan lama-lama dia terbiasa juga gitu. Dan kalaupun tidak terbiasa, kalaupun misalnya dia sudah dibiasakan dia nggak mau pilihan yang nggak makan sayur, bukan kita yang salah sebagai orang tua. Karena kan kita udah mendidik. Kita sudah mendidik makan sayur. Kalau nanti sudah besar tiba-tiba memutuskan anak kita nggak mau makan sayur, bukan salah kita. Itu putusan dia. Karena kita mengajarkan. Nah, yang tidak boleh itu kita udah ya udahlah anak saya nggak suka sayur nggak usah masak sayur. Nah, itu nanti kita sebagai orang tua disalahkan gitu karena tidak menyiapkan tidak menyiapkan pembelajaran anak untuk terbiasa makan sayur. Jadi itu Bu, dan anak-anak sekarang makan pandai berdebat gitu ya. Jadi kan kata Bunda sayur itu nggak enak gitu. Kenapa harus dimakan gitu? Nah, kan kita bisa bukan masalah enak gak enak, tapi ini ya tapi ini Bunda mah maksa. Kata siapa maksa? Bunda nggak maksa makan sayur. Bunda itu cuman buat aturan. Kalau kamu nggak mau sayur, berarti dagingnya jangan diambil. Silakan nasi. Itu nggak maksa loh. Itu Bunda nggak maksa kamu harus makan sayur. Kalau enggak misalnya enggak. Tapi kamu terima juga dong konsekuensinya. Kalau kamu nggak mau makan sayur, dagingnya juga jangan, karena itu yang itu yang menyediakan adalah Bunda. Itu, Baik, Enita. siap Bu Lilis ya. Memang harus tegas ya. Demi kebaikan bersama untuk soal makanan apalagi. Baik, silakan sahabat Dita. Alhamdulillah, ternyata tidak terasa begitu ya sahabat Konita dan juga Ibu Lilis, kita sudah masuk ke menit 27 dari jam 11.00. Terkait dari penanaman moral yang baik kepada anak-anak ini, Ibu Lilis, boleh disampaikan mungkin menjadi closing statement begitu ya, atau penegasan kepada sahabat MK di Bandung dan di Jogja. Iya, jadi salah satu untuk anak-anak kita biar mental baja itu, yaitu mengajarkan anak-anak nilai-nilai moral yang baik. Nah, ini kita sudah membahas 3 ya. Yang satu, kita saling harus menghargai perbedaan pendapat itu tidak apa-apa, jangan dibawa ke emosi. Kemudian kedua,
kita juga harus melatih untuk menyesuaikan diri dan berkompromi dengan aturan-aturan. Dan yang ketiga kita harus bersabar ya. Tadi latihannya ngantri, disiplin, sopan santun, tanggung jawab itu dalam rangka mengajarkan kesabaran. Jadi hal ini kalau kita lihat dari teori otoritatif itu kan otoritatif itu di mana aturannya ada 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 apa sih kita ada kesepakatan yang kita lakukan dengan saling menghargai. Jadi tidak boleh ada paksaan ya. Karena doktrin paksaan itu membuat orang bisa jadi trauma atau membuat orang malah jadi berontak atau misalnya lebih kebalikannya. Jadi saling menghargai itu dalam rangka kita membuat kesepakatan. Oh iya, dia mah begitu, aku mah begitu. Dan yang kedua adalah buat aturan-aturan main karena kalau tidak ada aturan ya akan kacau, Kak. Aturan itu dibuat untuk lebih tertib, lebih damai, ya, lebih rapi. Dan yang ketiga konsisten. Nah, konsisten itu kan sabar. Latihan, sabar. Sabar itu latihan. Bagaimana tadi bergiliran, sopan santun, disiplin, dan tanggung jawab. 3 hal itu, ayo kita aplikasikan ke anak-anak kita dan tentunya ke diri kita. Bagaimana kita dengan menjalin relasi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, dan dengan anak-anak kita. Sehingga nanti anak-anak kita menjadi mental baja, dia menghargai orang lain, dan dia pun tidak egois terhadap dirinya, dia sudah berkompromi, dia sudah menyesuaikan dengan aturan, dan tentunya dia akan lebih sabar ketika apapun yang terjadi, dia hadapi, dia selesaikan masalah dengan sabar. Walau alam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Lilis sudah menyampaikan ilmu yang begitu luar biasa di pagi menuju siang ini. Bahkan sudah siang begitu ya, sahabat MK dan juga Ibu Lilis. Terima kasih sudah menyampaikan penyampaian terbaiknya di pagi hari ini. Dan Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat untuk seluruh sahabat MK begitu ya, sahabat Konita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah selalu menjaga Bu Lilis dan keluarga ya. Amin, ya Allah. Dan Allah rezekikan untuk bisa ketemu lagi ya Ibu di lain Ya. kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Mangga Ibu.